Perusahaan game asal Indonesia Agate Studio mendapatkan kepercayaan dari Sony dan Nintendo untuk membuat game bagi konsol game buatan mereka yakni PlayStation 5 dan juga Nintendo Switch. Pencapaian ini tidak mudah karena pihak produsen konsol menganggap Indonesia sebagai negara yang gemar membajak game. Berikut laporannya. Setelah berakhirnya era Adobe Flash, kini para pengembang game mencari pasar baru untuk menjual hasil karya mereka. Di antaranya melalui toko aplikasi pada handphone ataupun pada konsol game dan PC. Pada segmen konsol, tak banyak pengembang game lokal yang mampu menembusnya karena persyaratan yang cukup ketat dan risiko yang besar. Salah satu pengembang game lokal yang mampu menembus pasar konsol adalah Agate Studios lewat proyek game terbaru mereka, Tirta. Game ini bercerita tentang petualangan sang tokoh utama saat menjelajahi reruntuhan kuno di sebuah pulau. Dalam proses pengembangannya, Tirta banyak mendapat inspirasi dari budaya Bali. Menurut VP Consumer Game Agate Studios, Cipto Adiguno, proses negosiasi dengan pihak Sony dan Nintendo tidak mudah. Pihak Sony dan dalam hal ini Nintendo atau Xbox itu sangat berhati-hati memilih siapa yang dikasih development kit ini. Proses kita ngelapin ini sebenarnya cukup panjang sih karena sebelumnya kita udah pernah rilis game di PlayStation ya, Valkyrian Arc tahun 2018 kemarin. Dan dari situ kita udah establish bahwa kita tuh dipercaya loh, kita bisa dipercaya, kita beneran bikin game yang beneran game. Kita bukan ngambil development kit ini buat diubek-ubek dalamnya. Itu prosesnya cukup complicated soalnya negara kita sebenarnya dikenal sama Sony dan Nintendo dan terutama mereka sih sebagai negara yang suka ngebajak dulu tahun 2000-an gitu. 90-an, 2000-an. Itu kan kita suka lihat PS1 kayak PS2 kayak terus CD-nya cuma 5.000, tuh 7.000 gitu kan. Nah, itu kan mereka sebenarnya nggak dapat duit dari situ, dari jualan gamenya gitu. Jadi mereka sangat anti sebenarnya ngasih development kit ke Indonesia dulunya. Tapi ya melalui banyak pembicaraan, banyak ketemu, kita establish bahwa memperkenalkan diri bahwa kita sebenarnya developer yang ya bener gitu ya. Ya, akhirnya sekarang bisa dipercaya. Industri game di tanah air saat ini memang masih belum besar. Menurut survei khusus ekonomi kreatif 2016, industri game baru menyumbang 1,77% dari total industri kreatif terhadap PDB. Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya SDM yang berkualitas. Saat Adobe Flash mengumumkan untuk menghentikan layanan, banyak studio game lokal yang tidak sanggup untuk masuk pada segmen konsol dan akhirnya tutup. Menurut Anton Suharyo, founder MainGame.com, para pengembang game lokal juga harus kreatif dalam menemukan pasar baru agar mampu bertahan dalam industri game. Selain di dua App Store dan konsol, menurut saya ada ada tiga sebenarnya. Satu yang sekarang lagi marak dan obvious, of course, e-sport ya, dimana itu kan berarti kan ranahnya PC tuh, PC gaming, dan bahkan sebenarnya konsol juga sih, ada yang e-sportnya itu kan Winning Eleven dan lain-lain menggunakan PS gitu ya, atau Xbox. Jadi abang emasnya di situ yang sekarang lagi hype, lagi hot, walaupun saya agak dikit kurang serak sama bisnis modelnya karena e-sport itu mengandalkan banyak dari sponsor, which is sekarang lagi pandemi pasti semua pada kena. Siapa yang mau sponsor event walau company mereka lagi struggling gitu ya. Kedua sebenarnya adalah di virtual reality VR. Jadi VR ini memang sudah, kalau saya bilang udah nggak baru lagi ya, udah dari 8 tahun, 7 tahun yang lalu juga udah mulai ada Facebook Oculus dan lain-lain. 5 sampai 7 tahun yang lalu. Nah, itu masih belum sangat diutilize dan pasarnya sangat besar, apalagi sekarang pandemi kayak gini malah VR gini bakal jadi makin booming ya. Selain Agate Studios, hanya ada beberapa studio game lokal yang mampu menembus segmen konsol dan PC. Di antaranya Digital Happiness dan Toge Production. Danang Wisanggeni, Sony Sulistiono, CNN Indonesia.